Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Lalu ia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudari-saudari yang terkasih, teman itu setiap kali ada kegiatan, seringkali dia mangkirnya atau dia tidak datang. Ketika ada kerja bakti untuk membersihkan solokan di lingkungannya, maka ia mengatakan, "Maaf, saya sedang ada di luar kota." Dan ketika ada kegiatan di dalam salah satu lingkungan untuk membuat gardu ronda, gitu ya, dia pun mempunyai komentar. Paling yang bekerja hanya 1 atau 2 orang, atau 2 atau 3 orang. Mandornya saja yang banyak. Dan dia berkomentar namun juga tidak hadir. Dan dia menambahkan lagi, bukankah lebih baik bahwa meminta salah satu tukang untuk mengerjakan dan semuanya pasti beres. Persoalannya bukan bisa membayar atau tidak bisa membayar. Namun bagaimana sebagai warga lingkungan itu berpartisipasi dalam mempercantik lingkungannya, dalam menata lingkungannya, dan partisipasi semua dari warga itu sebenarnya membuat sebenarnya
lingkungan itu menjadi tempat yang demikian mengesankan. Menjadi tempat boleh dikatakan didamba-dambakan dan dirindukan karena guyupnya, karena rukunnya, karena semua anggota berpartisipasi. Saudari-saudari yang terkasih, kalau kita mencoba untuk merenungkan, memang Injil tidak ada hubungannya dengan gardu ronda, enggak ada gitu ya. Tapi kalau kita mencoba untuk melihat dari sisi yang lain, partisipasi boleh dikatakan di sini, mungkin ini akan menjadi bahan permenungan kita yang paling baik. Saudari-saudari yang terkasih, memang benar bahwa orang-orang boleh dikatakan Farisi atau partai Farisi dan juga orang-orang kaki tangan Herodes, mereka reka sebenarnya bagaimana bahwa mereka itu dapat menangkap, menjerat, memenjarakan Yesus gitu ya, dari perkataannya, dari kata-katanya. Mungkin bisa dikatakan kalau dia mengeluarkan itu mau dipandang sebagai provokator boleh dikatakan, sehingga dia bisa ditangkap. Saudari-saudari yang terkasih, apa sih sebenarnya menjadi permasalahan? Permasalahannya adalah mereka itu partai Farisi, boleh dikatakan orang-orang Farisi demikian licik dan demikian culas, karena selalu bahwa mereka itu terpojokkan. Karena hidup mereka boleh dikatakan tidak sesuai dengan norma, dengan aturan-aturan yang ada. Dan seringkali mereka memanipulasi segala sesuatu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka untuk menjerat Yesus sebenarnya mereka meminta para muridnya dan orang-orang kaki tangan Herodes untuk bertanya kepada Yesus. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dengan jujur mengajarkan jalan Allah, engkau tidak takut kepada siapapun. Seolah-olah bahwa mereka itu menjunjung tinggi Yesus sebagai seorang guru, mau mengambil hati, boleh dikatakan demikian, memujinya. Tapi kembali lagi Tuhan Yesus bisa melihat keculasan, boleh dikatakan, orang-orang yang diutus oleh orang-orang Farisi itu. Pertanyaannya adalah, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan ini memang pertanyaan jebakan, boleh dikatakan. Orang-orang Farisi yang mau harapannya adalah jawabannya itu kan hanya ada dua, boleh atau tidak boleh, yang diharapkan dari orang-orang Farisi. Maka di sini Tuhan Yesus melihat, bukan hanya melihat pertanyaan itu saja, tetapi apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus yang hidup dalam hati, dalam benak mereka itu. Maka ketika Tuhan Yesus itu menghadapi mereka, dia mengatakan, mengapa kamu mencobai aku, hei orang munafik? Betul, pertanyaanmu adalah perkara pajak, tetapi isi hatimu sebenarnya bukan itu yang kamu maksudkan. Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, disinilah sebenarnya yang mau disabdakan, yang mau difirmankan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, ada dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah dia mengatakan, berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, dan yang kedua, berikanlah kepada Allah yang menjadi hak Allah. Untuk sampai pada intinya itu, Tuhan Yesus meminta kepada orang-orang Farisi atau murid-murid orang-orang Farisi, apa sih yang kamu persoalkan? Mana sih yang kamu persoalkan? Mana sih uang yang untuk pajak itu?
Maka mereka membawa denarius, boleh dikatakan, dan menunjukkan kepada Yesus. Dan boleh dikatakan Tuhan Yesus itu memancing suatu pertanyaan. Gambar dan tulisan siapakah ini? Kamu mempersoalkan uang itu, pajak itu gitu ya. Gambar dan tulisan siapakah? Maka mereka mengatakan gambar dan tulisan kaisar. Nah, inti persoalannya adalah kamu pakai enggak uang itu? Kamu memakai fasilitas-fasilitas yang dibuat oleh pemerintah dengan uang itu atau tidak? Kamu merasa bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu dengan menggunakan uang pajak itu, kamu merasakan atau tidak? Bagaimana boleh dikatakan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas jalan. Dan itu yang dibuat oleh pemerintahan, walaupun memang tidak sedemikian mungkin canggih atau baik gitu ya, atau tertata rapi, atau masih di sana sini ada kekurangan. Tapi kamu menikmati enggak? Itu yang menjadi persoalan. Dan kalau kamu juga mempergunakan denarius itu dalam berdagang dan lain sebagainya, tentu saja kamu merenungkan, ternyata kamu juga tunduk gitu ya dengan pemerintahan Romawi yang menggunakan denarius itu untuk seluruh kegiatan. Maka jawaban Tuhan Yesus tidak mengatakan iya membayar pajak, tidak. Kalau memang denarius itu punyanya kaisar dan kamu meminjam, berikanlah itu kepada kaisar. Karena itulah yang menjadi hak kaisar. Pendek kata boleh dikatakan demikian, karena orang-orang itu memakai fasilitas-fasilitas yang dibangun dengan menggunakan denarius itu, dan dia mempersoalkan, maka sekali lagi digarisbawahi oleh Tuhan Yesus, berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar. Dia tidak mengatakan, ya boleh membayar pajak, ya harus membayar pajak, tidak. Tapi dia mengatakan, berikanlah itu kepada kaisar yang menjadi hak kaisar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Tuhan Yesus secara pribadi mau memasukkan sebenarnya dan juga mengingatkan gitu ya, bahwa dirinya itu diminta oleh Bapa di surga untuk mewartakan kerajaan Allah, untuk menyampaikan firman Allah. Maka di sini justru menjadi suatu pintu masuk bagi Tuhan Yesus dengan mengatakan, berikanlah kepada Allah yang menjadi hak Allah. Bukan berarti bahwa sebagian menjadi milik kaisar, namun sebagian juga menjadi miliknya Tuhan Allah. Tidak. Dia tidak mau mengatakan seperti itu, tetapi mengingatkan kembali dan masuk sebenarnya sampai relung yang paling mendasar bagi orang-orang Farisi itu, yang mungkin sebagian besar juga ahli kalam, yang merenungkan. Yang mau disampaikan adalah, coba kamu merenungkan, apa sih di dunia ini yang bukan menjadi milik Allah? Bukankah segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah? Bahkan kalau kamu sadar, bukankah kaisar itu juga merupakan perpanjangan tangan Allah? Itu yang menjadi pertanyaan yang paling mendasar. Karena pemerintahan yang baik, boleh dikatakan demikian, adalah bisa dikatakan perpanjangan tangan firman Allah, pilihan Allah untuk membahagiakan sesamanya, lepas dari kekurangan-kekurangannya. Saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau segala sesuatu itu menjadi milik Allah, tentu saja gitu, gunakanlah segala sesuatu itu sesuai dengan rencana Allah. Dan carilah segala sesuatu itu, apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Dan juga bagaimana bahwa orang itu sanggup sebenarnya untuk selalu menjadikan
kepunyaannya untuk memuliakan nama Allah. Saudari-saudari yang terkasih, secara gampang saja, bahwa kita itu diciptakan oleh Allah. Bagaimana cara kita menggunakan pandangan atau mata kita, bagaimana kita menggunakan mulut kita untuk bersuara, bagaimana kita menggunakan tangan, bagaimana kita menggunakan kaki, sudah sesuai dengan rencana Allah atau belum? Atau bahkan kita tidak tahu apa sih rencana Allah dengan tanganku, apa sih rencana Allah dengan, boleh dikatakan, mulutku, apa sih maksud Allah gitu ya, memberikan mata kepadaku untuk memandang. Kembali lagi, Tuhan Yesus mau masuk dalam diri mereka bahwa segala sesuatu ini adalah menjadi milik Allah. Maka sebenarnya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa apa yang Ia firmankan, apa yang Ia sabdakan adalah semata-mata mau menghadirkan kehendak Allah. Dan inilah sebenarnya yang dipersoalkan. Seringkali orang-orang Farisi mau menyingkirkan, yaitu Yesus dari Nazaret, karena sebenarnya Yesus tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang-orang Farisi itu sendiri. Saudari-saudari yang terkasih, kembali, namun di sini sebenarnya bahwa mereka itu diharapkan untuk merenungkan mana di dunia ini yang bukan milik Allah. Kalau engkau mengatakan dunia ini diciptakan oleh Allah, maka segala-galanya menjadi milik Allah. Dan sekali lagi kita menggarisbawahi, maka Tuhan Yesus mau mengatakan juga, gunakanlah apa yang dititipkan Allah kepada kalian, yaitu sesuai dengan rencana Allah. Kalau kamu tidak mengerti itu, carilah dalam segala sesuatu itu apa sih rencana Allah itu, kehendak Allah itu, supaya bisa kita tampilkan. Saudari-saudari yang terkasih, berikanlah kepada Kaisar yang menjadi hak Kaisar, dan berikanlah kepada Allah yang menjadi hak Allah. Saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka di dalam minggu misi ini kembali kita diajak untuk merenungkan partisipasi kita dalam membangun kerajaan Allah di dunia ini, untuk menghadirkan kehendak Allah di dunia ini. Masing-masing orang dengan karunia-karunia Allah, dengan talenta-talenta yang telah diberikan oleh Allah, mestinya ikut ambil bagian, sehingga dunia yang kita tinggali, keluarga yang kita bangun, lingkungan yang kita warai bersama-sama, menjadi tempat yang demikian mengesankan bagi banyak orang. Dan juga tempat yang selalu dirindu-rindukan oleh orang-orang yang tinggal di dalamnya. Maka di sini kembali partisipasi kita masing-masing. Oleh karena itu, mari dalam perayaan Ekaristi ini kita bersama-sama melihat dalam pengalaman kita masing-masing, agar kita menemukan kehendak Allah. Dengan demikian kita sanggup untuk menyelesaikan tugas-tugas kita, menghadirkan kehendak-Nya. Tuhan memberkati.